pemeriksaan dari PCR real time. Hari ini kita sudah lakukan uji coba satu peralatan tes cepat molekuler. Jadi sudah ada penambahan mesin tes dengan TCM di Rumah Sakit Johannes, dan diketahui bahwa ada 6 yang positif COVID-19 terkonfirmasi positif. Dari 6 itu 5 yang baru, sedangkan 1 itu pasien dari pasien yang terkonfirmasi positif yang lama dari TTS. Nah, untuk 5 yang baru itu 4 dari Kota Kupang dan 1 dari TTS. Kemudian ada berita gembira, kita ada dua pasien yang sembuh setelah dilakukan pemeriksaan PCR, hasil yang kedua negatif. 1 dari Kota Kupang dan 1 dari Sumba Timur. Oleh karena itu, secara Nusa Tenggara Timur dengan penambahan 5 pasien COVID-19 terkonfirmasi positif, itu berarti total secara Nusa Tenggara Timur ada 90. Dari 90 yang sudah terkonfirmasi positif, ada 11 yang sudah sembuh dan 1 meninggal. Yang sedang dan akan dirawat ada 78. Rincian per kabupaten, Kupang ada 15. Ya, dari saat ini yang dirawat 8 sudah sembuh dan 1 meninggal. Kemudian TTS ada 4, Sika ada 27, Rotendao ada 2, Ende ada 6, Flotin 1, Nagekeo 3, Manggarai 1, Manggarai Barat itu dari Sumba Timur ada 8, sembuh 1. Kemudian dari Manggarai Barat ada 12. Dari 12 itu sembuh 1 di Manggarai Barat. Kapasitas pemeriksaan akan kita tingkatkan terus. Ya, sekarang sudah ada tes cepat molekuler, dan mudah-mudahan kesediaan atau kesiapan atau penambahan cartridge dan lain-lain bisa cepat dan kita bisa lakukan pemeriksaan bisa lebih cepat. Kemudian ada rencana untuk mengambil swab di daratan Flores, nanti akan ke Manggarai Barat dan ke Ende dan ke Sumba, dan mudah-mudahan segera kita bisa jemput dan bisa kita kumpulkan semua swab yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman di lapangan dalam rangka menyongsong pemberlakuan new normal, ya, di mana nanti sudah ada paradigma pelayanan maupun paradigma kehidupan yang baru ke depan nanti. Ya, tentu implementasi dari protokol-protokol kesehatan itu menjadi budaya pada saatnya nanti. Kalau yang lalu kita sehari-hari di tempat umum kita tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, ya tentu nanti ke depan sudah protokol-protokol itu akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi budaya. Nah, yang sekarang harus kita lakukan adalah kita ingin agar supaya tidak ada atau kita menekan seminimal mungkin transmisi lokal, ya, di Nusa Tenggara Timur. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada lagi muncul transmisi lokal di berbagai wilayah yang ada di NTT dari 10 kabupaten atau kota yang ada di NTT itu.
Kemudian upaya-upaya yang nanti harus kita persiapkan dengan gugus tugas masing-masing bidang untuk persiapan nanti penerapan pada tanggal 15 Juni, ya, semua gugus tugas harus siap untuk menyusun protokol-protokol yang harus disampaikan kepada gugus tugas kabupaten kota. Dan ya, ke depan tentu seluruh komponen masyarakat harus berkolaborasi ya untuk mengatasi atau mencegah atau mendeteksi terutama ya pasien-pasien COVID yang muncul misalnya di kemudian hari. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dipersilakan. Pak Kades, ya. Untuk yang penambahan 5 itu dari klaster mana dan yang sembuh itu dari klaster mana? Yang 4 dari transmisi lokal di Kota Kupang dan 1 masih dari Magetan, dari klaster Magetan. Yang sembuhnya dari klaster mana? Sembuh 2, 1 dari klaster Sangkakala dari Jakarta, dari Waingapu. Kemudian 1 lagi yang dari transmisi lokal di Kota Kupang. Silakan. Kita lihat dari lihat dengan data yang ada sekian rumah sakit di Kota Kupang. Nanti kami akan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang tentang di mana nanti kita akan tunjuk rumah sakit yang akan merawat. Nah, bisa saja di Rumah Sakit Yohanes dan rumah sakit lainnya. Yang pertama di Rumah Sakit Seluam, kemudian di Wirasakti untuk Kota Kupang. Kemudian tadi di Kota Kupang itu ada 3 di Seluam, 1 di Wirasakti, kemudian 1 nanti di RSUD Soe. Pak Kadis, untuk yang 4 positif itu transmisi lokal, apakah masih ada kaitan dengan korban yang meninggal atau transmisi lokal akibat yang lain lagi? Ya, transmisi lokal ya tentu ada kait-mengkait dari hasil tracing yang dilakukan oleh teman-teman Dinkes Kota Kupang. Silakan. Artinya penegasannya berarti dari korban yang meninggal kan? Ya, itu perlu ditelusuri lagi. Tentu ada kait-mengkait kan sebagaimana tadi saya sampaikan. Karena sebagaimana saya laporkan di beberapa pertemuan kita yang lalu, ada 4 kelurahan yang menjadi tempat berpotensi untuk transmisi lokal. 1 Oesapa, ya, 2 Nunleu, 3 TDM, dan 4 di Kelurahan Ponino. Silakan. Ada informasi berkembang soal 1 pasien positif yang meninggal lain di meninggal di mana? Bukan meninggal di Yohanes. Rumah sakit umum. Ya, pasien meninggal karena sakit jantung. Setelah sembuh perawatan COVID-19, dia meninggal karena serangan jantung. Karena sembuhnya sudah dari kemarin. Ya, sebelumnya dia positif, kemudian 2 kali hasil pemeriksaan swabnya negatif. Harusnya kemarin sudah pulang, tapi karena masih ada penyakit jantung, kemudian dirawat dan hari ini serangan jantung. Dan pasien ini nanti tidak dikuburkan dalam protokol COVID, tapi seperti sakit biasa, ya, sakit jantung, karena sudah ada pemeriksaan PCR 2 kali negatif. Silakan. Itu yang keluar negatif kedua itu kapan? Kemarin. Kemarin. Ya. Pas. Ya, terima kasih.